Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Matkul Filsafat ingin mempresentasikan tentang etika dan tanggung jawab ilmuwan. Perkenalkan, nama saya Chan Fadli. Saya di sini sebagai presentasi pertama akan menjelaskan tentang etika. Di balik perubahan dunia yang begitu cepat, pasti ada yang namanya peran seorang ilmuwan. Baik itu yang dipersepsikan sebagai perubahan yang positif maupun cenderung ke arah kerusakan. Peran dan fungsi seorang ilmuwan itu cukup besar, terutama di dalam menggerakkan masyarakat, reorientasi dan reorganisasi sosial. Membahas tentang ilmuwan. Apakah ilmuwan itu? Ilmuwan adalah orang yang ahli atau memiliki pengetahuan untuk ahli atau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang suatu ilmu dan berkecimpung dalam ilmu tersebut. Ilmuwan itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmuwan murni dan ilmuwan terapan. Ilmuwan murni itu ilmuwan yang bekerja dalam bidang laboratorium untuk mengembangkan teori dan prediksi ilmiah seperti kimia. Sedangkan ilmuwan terapan adalah ilmuwan yang bekerja di bidang teknologi seperti teknik mesin, teknik listrik, dan lain-lain. Itu adalah pembagian ilmuwan. Yang sekarang, karena besarnya jasa ilmuwan, patutlah ilmuwan itu menjadi fokus bukan saja dari sisi hasil karyanya, tapi juga perlu dicermati etika dan tanggung jawabnya. Sekarang membahas tentang etika. Etika secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Itu secara etimologi. Sedangkan secara terminologi atau istilah, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia yang mana perbuatan itu baik ataupun buruk. Etika itu dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Nah, etika deskriptif itu etika yang hanya melukiskan, menggambarkan, menceritakan apa adanya. Maksudnya tidak memberikan penilaian, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya seseorang itu berbuat. Sedangkan etika normatif ialah etika yang memberikan penilaian yang baik atau buruk dan memberikan arahan apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak harus dikerjakan. Itu adalah etika normatif. Itu tadi pembahasan tentang etika deskriptif dan etika normatif. Jadi kesimpulannya, kalau deskriptif itu hanya menceritakan tentang sesuatu tanpa memberikan bagaimana seseorang itu harus berbuat, tanpa ada penilaian. Sedangkan yang normatif itu ada penilaiannya dan ada arahan bagaimana seseorang itu harus berbuat atau tidak harus berbuat. Itu adalah pembahasan tentang etika normatif, deskriptif dan etika normatif. Nah, etika normatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah etika umum dan kedua adalah etika yang khusus. Etika umum itu membicarakan tentang prinsip-prinsip umum, sedangkan yang etika khusus itu adalah pelaksanaan prinsip-prinsip umum. Seperti yang etika umum contohnya adalah motivasi, nasihat, dan sebagainya. Sedangkan yang etika khusus contohnya adalah pelaksanaannya, pergaulan, pekerjaan. Jadi kesimpulannya itu
Kalau etika umum itu adalah memberikan memberikan teori-teorinya, sedangkan sedangkan etika khusus itu pelaksanaannya. Jadi yang umum itu adalah memberi kayak materinya, sedangkan yang khusus adalah pelaksanaannya. Itu adalah pembagian etika normatif, yaitu ada dua tadi, yaitu umum dan khusus. Nah, sekarang etika keilmuan itu mengandaikan adanya tatanan nilai-nilai kebaikan etis dalam keilmuan, baik dalam mengusahakan ilmu maupun dalam menerapkan ilmu bagi kepentingan manusia. Tadi adalah pembahasan tentang etika-etika. Sekarang etika-etika ilmuwan. Sekarang kita masuk pada pembahasan prinsip-prinsip etika ilmuwan. Ilmuwan itu juga harus mempunyai prinsip. Ya, beberapa prinsip diantaranya yang pertama adalah kejujuran. Ya, ilmuwan itu harus jujur. Tujuannya adalah agar menghindari pemalsuan data atau plagiarisme. Yang kedua adalah transparansi, yaitu menyajikan metode dan data penelitian secara terbuka. Maksudnya itu secara terbuka agar apa? Agar dapat diuji. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Ilmuwan itu harus bertanggung jawab karena memastikan bahwa penelitiannya itu tidak merugikan masyarakat. Yang terakhir adalah ilmuwan itu harus objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias pribadi mempengaruhi hasil penelitian. Itu adalah tadi pembahasan tentang etika ilmuwan. Sekarang masuk dalam pembahasan tanggung jawab. Tanggung jawab secara etimologis menunjuk pada dua sikap dasar ilmu dan tanggung jawab ilmuwan secara etimologis menunjuk pada dua sikap dasar ilmu, yaitu ilmu dan ilmuwan, yaitu tanggung jawab secara etimologis menunjuk pada dua dasar ilmu dan ilmuwan, yaitu tanggung dan jawab ilmu dan ilmuwan, termasuk lembaga keilmuan. Dalam hal ini seorang ilmuwan wajib menanggung dan wajib menjawab atas setiap hal yang diakibatkan oleh ilmu itu sendiri maupun permasalahan yang tidak disebabkan olehnya. Tanggung jawab ilmuwan yaitu kewajiban moral dan profesional yang dimiliki seorang ilmuwan dalam menerapkan dan menyebarkan hasil penelitian atau pengetahuan mereka. Jadi seorang ilmuwan itu harus jadi tanggung jawab ilmuwan adalah kewajiban moral dan profesional yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan ketika dia itu menjalankan atau menerapkan hasil penelitiannya atau pengetahuan mereka. Tanggung jawab mengandung makna penyebab, dalam arti maksudnya itu bertanggung jawab atas sesuatu yang harus ditanggung. Jadi seorang ilmuwan itu harus bertanggung jawab atas sesuatu yang harus ditanggung oleh hasil penelitiannya. Tanggung jawab keilmuan. Kita masuk lagi menjelaskan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab keilmuan adalah sesuatu yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia. Jadi ilmu ini tuh tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia. Dalam hal ini, ilmuwan yang mencari, mempraktikkan dan menerapkan atau menggunakan ilmu atau
pengetahuan tersebut dalam kehidupan. Maksudnya, ilmu sebagai bagian dari kebijaksanaan manusia dengan segala usaha sadar yang dilakukan untuk memanusiakan diri dan lingkungannya tidak dapat dipisahkan dari aspek tanggung jawab yang dimaksud. Itu tadi adalah pembahasan tentang etika dan tanggung jawab yang itu tadi adalah pembahasan mengenai etika dan tanggung jawab ilmuwan. Saya sebagai presentator pertama mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi saya tersebut tadi. Sekarang masuk pada pembahasan presentator kedua. Baik, saya akan menjelaskan tentang penjelasan sikap ilmuwan dan contohnya. Yaitu yang pertama adalah objektivitas. Penjelasannya adalah ilmuwan itu harus bebas dari bias atau prasangka pribadi dalam penelitian mereka. Mereka harus menilai data dan hasil penelitian secara objektif tanpa pengaruh eksternal atau preferensi pribadi. Contoh, dalam sebuah studi tentang efektivitas obat, seorang ilmuwan itu tidak boleh membiarkan harapan pribadi terhadap obat tersebut mempengaruhi hasilnya, dan datanya harus ditafsirkan sesuai dengan bukti tanpa memihak. Seperti itu. Kedua, yaitu kejujuran. Yaitu berarti melaporkan data secara jujur, tidak memanipulasi atau memalsukan hasil, atau untuk memenuhi hipotesis atau harapan tertentu. Contoh, jika seorang ilmuwan menemukan hasil yang berbeda dari awalnya, ia harus tetap melaporkan tanpa mengubah atau menyembunyikan data yang tidak sesuai. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu, curiosity. Penjelasannya yaitu sikap inilah yang mendorong ilmuwan untuk terus mengeksplorasi, bertanya, dan menemukan jawaban baru yang bahkan mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Contoh, seorang ilmuwan lingkungan yang tertarik dengan perubahan iklim akan terus mempelajari pola cuaca, dampak aktivitas manusia, dan mencari cara untuk mengurangi pemanasan global. Seperti itu. Keempat, yaitu keterbukaan terhadap kritik. Yaitu ilmuwan harus terbuka terhadap kritik dan saran dari rekan-rekan mereka. Ini kan juga memungkinkan mereka untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat penelitian mereka. Contoh, ketika sebuah penelitian diulas oleh ilmuwan lain yang memberikan masukan tentang metode kurang tepat, peneliti harus menerima kritik tersebut. Toh juga dari kritik tersebut, ilmuwan yang dikritik itu bisa lebih mempertimbangkan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Yang kelima adalah ketekunan. Ketekunan berarti bekerja keras dan tidak mudah menyerah, bahkan saat menghadapi kegagalan atau kesulitan dalam penelitian. Contoh, Thomas Alva Edison dalam upaya menemukan lampu pijar itu berapa kali gagal itu. Bahkan dalam saya cari di internet sampai 9.998 kali gagal. Seperti itu. Selanjutnya adalah sikap skeptis. Sikap skeptis membuat ilmuwan tidak langsung menerima informasi tanpa pembuktian yang kuat. Mereka mempertanyakan fakta atau teori sampai mendapatkan bukti yang cukup. Contohnya seorang ilmuwan yang mendengar klaim tentang herbal harus terlebih dahulu mengujinya, tidak boleh langsung percaya. Dalam penelitian yang terkendali sebelum mendukung atau membantah klaim tersebut, peneliti itu harus mengujinya dulu. Yang ketujuh adalah fleksibilitas dalam berpikir. Ilmuwan harus siap untuk mengubah pendapat mereka jika ada bukti baru yang bertentangan dengan hipotesis awal. Contoh, jika peneliti baru
menunjukkan bahwa sebuah teori lama tidak lagi berlaku, ilmuwan harus bersedia mempertimbangkan dan mempelajari teori baru tersebut yang lebih sesuai dengan data terbaru. Sekian. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang urgensi sikap ilmiah. Ranah sikap ilmiah ini menentukan keberhasilan seseorang. Artinya, ranah sikap ilmiah sangat menentukan keberhasilan seseorang pendidik untuk mencapai ketuntasan dalam proses pembelajaran tersebut. Karakteristik ranah sikap ilmiah yang terpenting diantaranya yaitu ada sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Sikap ilmiah merupakan disposisi berpikir yang menjadi tren penelitian yang terintegrasi dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, kreatif, metakognisi, serta sangat menentukan kualitas individu siswa. Sikap ilmiah seperti keingintahuan, kepedulian, kewaspadaan, kepercayaan diri, menghormati pendapat-pendapat orang lain, berpikir adil, jujur, dan kehati-hatian, serta kesediaan untuk mempertimbangkan kembali dan merevisi pandangan di mana refleksi yang jujur menunjukkan diperlukannya perubahan menjadi disposisi berpikir yang mencirikan kualitas berpikir seseorang. Sikap ilmiah sangat penting bagi seorang ilmuwan karena menjadi fondasi utama dalam proses pencarian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan. Urgensi sikap ilmiah seorang ilmuwan sangat penting untuk memastikan proses penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan berjalan dengan baik, terukur, dan menghasilkan manfaat yang dapat diandalkan. Urgensi ilmiah dapat dijelaskan melalui beberapa alasan berikut. Yang pertama yaitu menjaga objektivitas. Seorang ilmuwan harus bersikap objektif dalam setiap tahap penelitian, baik dalam pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi hasil. Sikap ini mencegah bias pribadi atau kepentingan tertentu yang dapat merusak validasi temuan ilmiah. Yang kedua yaitu mengembangkan kritis dan skeptis yang seimbang. Sikap ilmiah mencakup kemampuan untuk berpikir kritis dan skeptis terhadap informasi yang diterima. Ilmuwan harus menguji kebenaran informasi berdasarkan bukti dan tidak langsung menerima klaim tanpa pembuktian. Yang ketiga yaitu mendorong penelitian yang sistematis dan akurat. Sikap ilmiah menuntut ilmuwan untuk menggunakan metode penelitian yang terstruktur dan akurat, sehingga hasil penelitian dapat diandalkan, reproduksi, dan diuji oleh ilmuwan lainnya. Yang keempat ada meningkatkan inovasi dan solusi baru. Dengan sikap tersebut, terbuka terhadap gagasan baru dan ketekunan dalam mengeksplorasi masalah, ilmuwan dapat menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima yaitu ada etika dalam penelitian. Sikap ilmiah melibatkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral dalam proses penelitian. Ini penting untuk menghindari manipulasi data, plagiarisme, atau pelanggaran etika lainnya yang dapat merusak kredibilitas ilmu pengetahuan. Yang keenam yaitu ada menghadapi ketidakpastian dan kesalahan. Ilmuwan harus bersedia mengakui kesalahan dan menerima ketidakpastian dalam hasil penelitian. Sikap ini memungkinkan mereka untuk terus belajar, memperbaiki kesalahan, dan memperbaiki pengetahuan berdasarkan bukti baru. Yang ketujuh yaitu ada membangun kepercayaan publik terhadap sains. Sikap ilmiah yang konsisten dan etis. Sikap ilmiah yang konsisten dan etis membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap ilmuwan pengetahuan. Hal ini penting dalam era modern, di mana informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat. Sikap ilmiah bukan hanya kewajiban profesional, tetapi juga fondasi utama yang membedakan sains dari aktivitas lain yang tidak berbasis pada bukti dan logika. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang tingkah laku dan tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan baik dan buruk. Persoalan moral adalah tentang tingkah laku manusia sebagai manusia, dan norma moral mempunyai bobot paling besar dibandingkan dengan norma lainnya, karena seringkali digunakan untuk mengukur baik atau buruknya kita sebagai manusia. Sebagai tanggung jawab moral dan sosial, ilmuwan harus memiliki sikap ilmiah.
itu bukan tentang keuntungan pribadi. Pengetahuan ilmiah adalah objektif dan selektif, dengan keyakinan yang sesuai terhadap realitas dan indera serta organ mental. Kita harus senantiasa melaksanakan kegiatan penelitian yang diilhami dari dalam diri dan mempunyai sikap etis yang selalu bertujuan untuk kemampuan ilmu pengetahuan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat Islam. Tanggung jawab etis menyangkut aktivitas dan penggunaan pengetahuan. Oleh karena itu, sangat penting menjaga keseimbangan ekologi, bertanggung jawab terhadap kepentingan umum dan kepentingan generasi mendatang, serta bersifat universal. Manusia ada bukan untuk menghancurkan keberadaan manusia, tetapi untuk mengembangkan dan memperkuatnya. Tanggung jawab etis juga merupakan hal yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu. Oleh karena itu, suatu keharusan para ilmuwan untuk memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Tanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal. Karena pada dasarnya, ilmu pengetahuan adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia itu sendiri. Nah, sikap ilmiah merupakan fondasi utama bagi seorang ilmuwan dalam menjalankan tugasnya. Pentingnya sikap ilmiah ini tidak hanya untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk memastikan kemajuan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada saran. Etika ilmiah cukup mendesak untuk diajarkan kepada para ilmuwan agar mereka tidak terjebak pada hal-hal yang tidak diharapkan oleh masyarakat sendiri dalam perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Ilmuwan saja tidak cukup hanya berpegang pada prinsip dan norma keilmuan saja, namun harus mempunyai pemahaman yang kuat terhadap moralitas dan etika, baik moralitas umum masyarakat atau bangsa maupun moralitas agama yang dianutnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa yang menyimpang dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat dan umat manusia. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.